Dan pemirsa, kita simak lagi pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance. Dirinya mengatakan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berakhir pada Minggu pagi tanpa kesepakatan damai. Menurut Amerika, Iran menolak penerima persyaratan Amerika untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Negosiasi yang sangat penting ini berakhir setelah 21 jam. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sure. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Mr. Vice President, where does this leave the Strait of Hormuz? Did you talk to Prime Minister Netanyahu at all today? What about the Strait of Hormuz? Did they give you any indication of the Supreme Leader's health? Dan pemirsa, kita beralih ke Pakistan. Langsung dari sana sudah ada mahasiswa Indonesia yang ada di Islamabad, Pakistan. Ada Syauqi Akram. Assalamualaikum, Syauqi. Waalaikumsalam, Mas. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana terkini di Islamabad di saat ini pasca berita kegagalan perundingan ini? Ya, jadi untuk mengetahui situasi saat ini pasca kegagalan perundingan yang berujung buntu ya seperti yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Wakil Presiden Amerika JD Vance bahwa selama 21 jam negosiasi berjalan cukup alot dan kedua belah pihak belum menuai kata sepakat. Dan terkonfirmasi juga bahwa JD Vance meninggalkan Islamabad atau meninggalkan Pakistan di pagi hari tadi. Dikarenakan untuk saat ini karena negosiasi berjalan cukup alot dan buntu. Atau mungkin kita bisa bilang deadlock. Iya. Terkait dengan hal ini, mungkinkah Anda mendengar informasi akankah ada negosiasi lanjutan? Ya, mungkin untuk saat ini berita yang terkonfirmasi mengatakan ya bahwa Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar menekankan bahwa sangat penting para pihak terus menjunjung tinggi komitmen mereka untuk gencatan senjata. Dan Pakistan di sini posisinya akan terus memainkan perannya untuk memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Republik Islam Iran dan juga Amerika Serikat di hari-hari mendatang. Iya. Saat pengumuman delegasi AS dan Iran meninggalkan Islamabad tanpa kesepakatan ini, bagaimana reaksi para penduduk yang ada di Islamabad, Mas? Ya mungkin untuk reaksi lebih lanjutnya belum ada konfirmasi resmi ya. Dikarenakan juga bahwa dari pihak Pakistannya sendiri sebagai mediator itu sudah terkonfirmasi melalui Wakil Perdana Menteri mereka Ishaq Dar. Dan kedepannya Pakistan akan terus berupaya untuk memediasi dua negara ini demi kedamaian dan juga kesepakatan gencatan senjata sesuai dengan apa yang telah Pakistan sampaikan sebagai mediator kepada kedua belah delegasi. Apakah Anda juga melihat adanya perubahan drastis di pengamanan titik-titik vital di Islamabad pasca gagalnya perundingan ini, Mas? Ya, belum ada konfirmasi resmi ya terkait perubahan karena sampai hari ini juga perundingan masih berlangsung, tapi kita belum mendapatkan informasi resmi seperti apa jalannya perundingan di hari kedua. Walaupun
JD Vance sebagai wakil presiden Amerika telah meninggalkan Islamabad, tapi nampaknya perundingan akan masih terus berlanjut. Artinya pemerintah Pakistan, Islamabad sendiri belum secara resmi memberikan keterangan pers terkait dengan hasil perundingan ini. Ya, betul. Karena kalau kita melihat dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh JD Vance, bahwa JD Vance mengatakan tidak bisa memberikan informasi secara detail di depan media terkait masalah negosiasi. Dikarenakan dari pihak Amerika dan US telah berinteraksi secara intens dan substansif selama 21 jam terakhir. Dan mereka tidak akan membeberkan poin-poin detailnya di depan media karena mereka ingin bernegosiasi secara tertutup. Ya, Mas, Pakistan sudah memberikan panggung terbaiknya untuk perdamaian ini. Apakah kegagalan ini membuat pemerintah Pakistan kapok ataukah justru terus tidak kenal lelah untuk menjadi mediator bagi perdamaian kedua negara ini? Anda melihatnya seperti apa? Ya, perlu kita ketahui juga bahwa menjelang perundingan ini Pakistan mendapatkan banyak apresiasi dari media lokal yang bahkan sampai di tajuk berita media lokal itu menuliskan sebuah judul bahwa Pakistan Save a World Civilization, yang dimana ini sebuah dorongan moral support dari media lokal dan juga masyarakat sekitar untuk terus menjunjung tinggi perdamaian. Dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga diapresiasi oleh Perdana Menteri UK. Ini menandakan bahwa posisi Pakistan di sini sangatlah krusial dikarenakan momen negosiasi ini bukanlah seperti momen konferensi tingkat tinggi biasa, mengingat dua negara yang sedang berkonflik memiliki hubungan baik dengan Pakistan. Nah, kalau kita misalkan balik bertanya apakah Pakistan akan kapok, perlu kita ingat juga bahwa Pakistan sendiri mendapatkan apresiasi dari pihak Iran dan juga dari pihak Amerika sebagai mediator, bahwa mereka berani untuk memfasilitasi perundingan ini. Baik Mas Shauki Akram melaporkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Terima kasih telah berbagi perspektif dan keadaan terkini pasca gagalnya perundingan damai yang digelar di Islamabad. Terima kasih, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.